Jadi memang sebetulnya saya itu bukan menunggak sih, bukan menunggak karena saya mempunyai beasiswa karena saya sebagai BEM juga, BEM di kampus. Nah, ada beberapa semester memang saya belum bayarkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya, khusus bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta dan Provinsi Jambi yang menonton channel Ipan Wirata Channel. Yang malam ini saya kebetulan berada di Kabupaten Purwakarta, ya, Purwakarta. yang juga tidak disangka dan tidak diduga ya. Malam kemarin saya ketemu KDM yang menjadi panutan bangsa kita dengan tupoksi selaku anggota DPR RI, bisa membantu rakyat, bisa mengeksekusi rakyat, yang mana tupoksinya sebenarnya terbatas. Betul. Di bidang pengawasan, budgeting, dan legislasi. Tapi seorang KDM bisa berbuat seperti seakan-akan eksekutif. Betul. Ini yang saya penasaran dan saya ingin menemui beliau di Kabupaten Purwakarta. Alhamdulillah beliau sangat sambut, karena niat dan tujuan saya ingin belajar, ingin menerapkan kerja beliau ini akan saya bawa ke Provinsi Jambi, khususnya ke Kabupaten Muara Jambi. Dan saya alhamdulillah ketemu sama seorang Mas Yuda. Yuda artinya? Yuda artinya? Yuda yang selalu bicara artinya. Makanya saya juga bicara artinya juga, pengen tahu artinya seperti apa kejadian yang begitu viral. Betul. Yang nggak salah saya hampir 3 juta penonton, yang seakan-akan posisi benar salah itu sampai sekarang saya pengen tahu aslinya gitu loh. Apakah memang yang dilakukan bicara tupoksi, bahwa yang dilakukan oleh KDM itu menurut Mas Yuda itu tidak tupoksinya KDM. Ya. Nah, makanya malam ini saya coba bercerita dan menanyakan secara jujur. Kira-kira seperti apa Mas Yuda? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, terkait tentang kejadian tersebut ya. Ya. Kalau kita menjawab atau menghukumi bahwa Kang DM salah atau tidak, saya bukan mufti. Iya. Ataupun saya bukan sebagai hakim. Mungkin teman-teman aja gitu kan untuk menilai. Tapi kan pandangan saya gitu kan mengenai hal tersebut, saya tidak menghukumi Kang DM salah atau benar, karena saya kira Kang DM mempunyai sentuhan kepekaan yang sangat tinggi sehingga melakukan kebersihan yang memang seharusnya itu ada tupoksinya, OPD terkait. Begitu. Tapi yang perlu diketahui bersama mengenai kejadian tersebut, ada pertanyaan yang belum tersampaikan sebetulnya mengenai terkait tentang fungsi sebagai DPR gitu, fungsinya, karena tidak sesuai dengan fungsinya begitu. Tidak sesuai dengan fungsinya melakukan penertiban pasar gitu, penertiban pasar. Jadi sehingga saya memang kebetulan kemarin itu gugup untuk menyampaikan sehingga masyarakat melihat bahwa saya melakukan kontradiksi, maksudnya melakukan penolakan terkait tentang Kang Deddy Mulyadi melakukan kebersihan gitu. Tapi bukan menolak, sebetulnya saya mendukung Kang Deddy Mulyadi, itu bagus kan.
Ya. Bagaimana hari ini Purwakarta bisa bersih? Itu kan ya Kang DM yang buat kan begitu. Kang DM yang buat itu. Jadi kemarin itu memang kita di LKB HMI punya bahasan khusus terkait tentang Kang Deddy melakukan penertiban tersebut. Jadi ya secara spontanitas karena saya sudah kaji dengan bersama teman-teman HMI lainnya, ya kita sampaikan. Memang momentumnya sepertinya kurang tepat gitu loh. Seharusnya kita lebih komunikasi terlebih dahulu ataupun di tempat yang lain, nggak di halayak ramai gitu. Mungkin itu sepertinya yang kurang tepat itu, Pak. Jadi waktu itu Kang Deddy merasa Mas Yuda mengkoreksi beliau bukan topoksinya. Nah, waktu itu Mas KDM sendiri waktu itu merasa marah atau gimana waktu itu? Nggak marah sih, ya maksudnya nggak marah, dia itu dengan refleks juga spontanitas ya, melawan argumentasi saya dengan argumentatifnya beliau gitu, bahwa ya ini kewajiban kita bersama. Untuk melakukan kebersihan itu bukan persoalan kewenangan tapi kesadaran gitu ya. Mengenai pandangan kewenangan kan udah jelas-jelas itu kan tugas ketertiban tuh ada di OPD. Iya. Kamu kan konsisten kan begitu kan? Begitu. Perdebatan itu yang sebenarnya yang menjadi persoalan. Tapi di lingkungan yang ditertibkan di sekitar tempat itu KDM ngambil itu ada OPD-nya. Sampah itu bagaimana? Ada OPD-nya sebetulnya. Waktu itu ada OPD. Ada OPD-nya, ada dinas terkait, ada dinas perhubungan, ada dinas lain kan. Ada dinas-dinas lah, dinas-dinas. Jadi dinas-dinas terkait dan dikomandai oleh Kang Deddy Mulyadi begitu. Sebetulnya itu bergerak secara bersama-sama, ada legislatif dan eksekutif. Cuman yang menjadi pertanyaan ini leading sektornya siapa gitu. Ya. Leading sektornya itu. Ya, artinya kamu kemarin kan ngotot. Ya. Saya lihat kan pasti ngotot bahwa posisi saya bagaimanapun itu bukan tupoksinya Kang Deddy kan itu. Iya. Ya kan gitu. Tapi Kang Deddy selalu mengatakan dia sebagai rakyat untuk wajib bahwa sampah jangan dibiarkan. Nah, kan tidak salah saya itu perlu waktu seminggu waktu. Bagaimana mensolusikan ini kan masih ada pertengkaran di tempat itu. Iya. Nah, bagaimana cara Kang Deddy untuk bisa ada tahapan-tahapan untuk menyelesaikan kan? Tapi sampai Kang Deddy itu meriksa sekretariat yang betul-betul tidak sesuai. Padahal Mas Yuda kan bicara masalah tupoksi. Iya. Tapi sekarang Mas Yuda sendiri masalah kebersihan pun kan tidak boleh kan Kang Deddy ngambil sampah. Tapi kebersihan. Dia anggapnya juga bahwa Mas Yuda itu cuman mengoreksi Kang Deddy, tapi di Mas Yuda sendiri tidak melakukan kebersihan. Nah, coba itu gimana sampai ke situ? Jadi kebetulan di sekretariat itu kebetulan kita baru pindah, ya Bang ya. Jadi baru pindah kurang lebih ada beberapa bulan. Jadi itu baru pertama masuk juga rumput itu sudah pada tinggi-tinggi. Jadi belum ada waktu kita untuk beres-beres karena banyak kegiatan. Di internal cabang. Ya tidak itu sampah-sampah itu bukan sampah plastik, sampah pepohonan, ranting-ranting pohon dan lain itu sebetulnya ya namanya sekretariat mahasiswa lah, bisa dimaklumi gitu loh. Sebersih-bersihnya bagaimana sih Bang? Gitu. Artinya Kang Deddy datang ke sana. Iya, ke sekretariat. Apa kata Kang Deddy waktu itu? Iya, dia nanyain kan mengenai terutama mencari saya, cuma nggak ada. Ya, dia ngobrol sama ketum cabang itu. Ketum cabang apa ya? Saya lupa lagi apa yang dibicarakan Kang Deddy. Ya artinya kan udah dilihat Kang Deddy bahwa seorang HMI juga udah melakukan kesalahan untuk ngurus kantor aja tidak becus, kan begitu. Betul. Malah mengkritisi orang yang seorang DPR RI membersihkan sampah,
ditegur kan gitu. Kan begitu kan? Nah, saya nonton itu ada perdebatan waktu di kantor MI enggak? Tak ada. Hah? Tak ada. Itu yang perdebatan itu di kantor di Starkim tuh. Ah, ya di kantor. Itu kan Starkim. belum selesai. Ya. Nah, itu berapa lama jeda waktunya dari mulai mungut sampah Sampai selesai. sampai selesai itu gimana waktunya? Ya, Dan ada. tahapan-tahapan bisa penyelesaian itu seperti apa coba? Nah, Ya mungkin tahapan-tahapan yang sudah dilalui ya. Kang Deddy kan setelah di sekret ke kampus kan, ya. kampus STIE, ke STAI, ke rumah saya, ada beberapa rentetan peristiwa terjadi tersebut. Awalnya belum ada komunikasi Nah. untuk bertemu. Ya. Jadi belum ada komunikasi bertemu. Kurang lebih hari Jumat atau hari Sabtu ya. Hari Sabtu saya ditelepon ketum cabang bahwasanya malam nanti ada pertemuan untuk bertemu Kang Deddy Mulyadi di rumahnya kepala dinas pendidikan karena senior juga. Itu sudah fix jam 7. Nah, kebetulan ketum cabang itu ke salah satu kampus di Purwakarta. Menghadap senior juga. Seniornya Kang Deddy Mulyadi yang tua lah. Ya. Namanya Uda Herman. Jadi beliau menghadap ke sana, dia udah ajak makan malam. Cuman yang salahnya tidak mengkonfirmasi nanti ada agenda pertemuan. Jadi yang saya tanyakan, kenapa Kang Deddy itu begitu ngotot untuk mencari Mas Juda? Nah, apa sih kesungguhan Kang Deddy itu kalau menyelesaikan persoalan tuh betul-betul? Ini kan ada miskomunikasi persepsi ini kan. betul. Tapi kenapa? Artinya kalau dibiarkan aja tidak harus menyelesaikan sama kurang Mas tahu. Yuda? Kurang tahu itu apa Kang Deddy. Ya tapi kan kita melihat sosok KDM nih loh, Betul, bahwa dia tidak mau masalah itu dibiarkan kan gitu kan. Iya. Nah sekarang kan saya tanya langsung nih. Betul. Secara saya nonton dari YouTube itu saya lihat kan betul-betul tuh Bang Deddy, KDM ini kalau ada sesuatu masalah tuh diselesaikan secara tuntas. Nah ini kan persoalan persepsi beda-beda. Kalau sebenarnya kalau dibiarkan aja kan ada masalah. Yang penting bisa ditertibkan dan juga dia sudah mengoreksi kelemahan sekretariat, buktikan HMI padahal bisa negur tapi tidak bisa melaksanakan kan gitu. Apa kira-kira yang ada di benak Mas Juda, kesungguhan Kang Deddy tadi loh? Mungkin Kang Deddy Mulyadi kan sebagai senior kita juga melihat sayang untuk mengedukasi adik-adiknya biar paham juga gitu mengenai tanggung jawab kebersihan dan lain-lain. Mungkin dia sebagai kakaknya merasa mempunyai tanggung jawab untuk menyadarkan adiknya mengenai tanggung jawab kebersihan tentunya. Mungkin pandangan saya itu saja sih. Cuman kalau orang lain luar daripada organisasi beliau mungkin dia ya sudah fine aja gitu kan, tidak ada masalah. Cuman kan beliau sebagai kakak senior dan saya sebagai adik junior gitu kan, mempunyai hubungan apa ya, hubungan darah lah, hubungan organisasi yang memang dia mempunyai tanggung jawab begitu. Nah, berarti dia seorang yang panutan HMI, loyalis terhadap visi misinya HMI, jangan sampai HMI merusak nama baik. Artinya terjadilah komunikasi musyawarah bahwa saling mengerti lah dalam posisi persepsi masalah ngutip sampah tuh. Nah, kemudian bagaimana pula menurut Mas Yuda bahwa kan posisi Mas Yuda kan memandang bahwa OPD itu salah ya secara tupoksi dalam ketertiban. Itu apa tanggapan KDM untuk menyelesaikan? Kan tadi yang secara Mas Yuda kan posisi yang ramai menyalahkan. Nah sekarang kan Mas Yuda kan punya data juga bahwa di OPD juga salah. Itu gimana caranya? Apakah diselesaikan juga? Nah ini mungkin kritikan Kang DM buat OPD. Mungkin kritikannya Kang DM sehingga biar produktif OPD ya harus dicontohin dulu. Mungkin begitu kalau pandangan saya ya. Akhirnya ada nggak musyawarah
untuk ketertiban selesai, proses bagaimana penanggulangan sampah itu juga selesai. Apa yang dilakukan tahap-tahapan itu kemarin? Ya, mengenai tahapan-tahapan ya, kita tidak memahami secara jauh mengenai bagaimana penanggulangan selanjutnya dan lain-lain. Kita bukan tidak menyoroti hal tersebut gitu, tapi sudah saya lihat dari jauh saja gitu kan. Ya mungkin hari ini sudah diselesaikan. Nah sama itu maksud dengan saya, artinya outcome-nya dengan kejadian yang sangat viral itu kan pasti ada yang dinilai masyarakat, ketertiban yang menurut persepsi pandangan persoalan di ketertiban sudah diselesaikan. Masalah kebersihan yang HMI juniornya juga harus mengevaluasi kantornya juga waktu itu harus, berarti kan kantor kamu juga udah dibersihin, kan begitu kan? Kan itu menurut saya kalau dari persepsi pandangan saya untuk menyelesaikan dua ketertiban dengan kebersihan. Nah ini apa langkah-langkah? Kan ada musyawarah ini, saya lihat tahapan berikutnya ada bahwa KDM bersama mahasiswa Mas Yuda itu rangkul-rangkulan. Sampai beliau menanyakan bagaimana kondisi psikologis dan sampai kuliahnya dibayarkan pun dibantu kan. Itu apakah gara-gara dibantu dengan bantuan material oleh KDM akhirnya Mas Yuda tidak melihat outcome-nya ya karena dibantu ya udah selesai? Apakah seperti itu? Ya enggak sih, enggak selesai. Maksudnya karena gini, kita sebagai mahasiswa punya tanggung jawab moral. Sebagai mitra kritik pemerintah juga. Jadi itu bukan saya yang minta ya, dibayarkan itu. Kan DM membayarkan tanpa konfirmasi saya. Nah, jadi memang kita selanjutnya tetap berkolaborasi dengan pemerintah, apapun itu, mau salah dan benar, kita kritik, ketika salah kita benarkan. Dan hari ini persoalan sampah berarti kita punya tanggung jawab bersama, bagaimana menuntaskan kebersihan ini kan. Jadi hari ini kita sama-sama kolaborasi, menyelesaikan persoalan sampah ataupun penertiban, sehingga penyimpangan ini sesuai dengan rule of the game-nya gitu. Jadi begitulah kira-kira. Jadi artinya endingnya clear. Apa yang membuat Mas Yuda tersentuh sampai Kang Deddy menanyakan uang semester, ya kan? Sampai uang kuliah dibantu tanpa koordinasi dulu. Apa yang bisa seorang Mas Yuda menerimanya? Kalau bagi saya melihat seakan-akan Mas Yuda dikasih duit ya selesai. Tapi kan Kang Deddy bisa membuat Mas Yuda menerimanya itu loh. Itu bagaimana? Kan sentuhan saya lihat. Satu sisi sentuhan, satu sisi kalau kami tidak tahu ya disogok. Bukan disogok ya. Ini gitu loh. Kan pengen klarifikasi gitu. Nah, saya kan senangnya sekarang ketemu sama Mas Yuda nih, sosok KDM itu sosial. Sosok KDM itu ingin merubah sesuatu yang baik. Menyelesaikan masalah kebersihan, masalah ketitipan, dan kebetulan dia mantan bupati 2 kali, anggota DPR RI, dan begitu mitranya memang lingkungan hidup. Tapi ini kok bisa selesai, endingnya bagus, dan kita bad ending bagi saya. Terbantu juga. Kita kan bicara kalau secara materi kan tidak bagus nih, tapi kan saya pengen tahu pada orangnya gimana. Bagaimana cara dia bisa memberi uang kuliah di kampus, kemudian menerimanya untuk dibantu itu? Coba. Saya juga kan kebetulan pas beliau mau datang itu saya kontak senior kampus dulu. Ada Kang DM gini. Setelah itu saya tanyakan ke senior juga lagi, dia mempunyai jabatan di kampus.
ada salah satu orang kepercayaan beliau itu ya men-tracking ataupun profiling terkait tentang saya di kampus Iya. lah. Apalagi terkait tentang tunggakan tersebut gitu. Iya. Terkait tentang tunggakan tersebut. Jadi memang sebetulnya saya itu bukan menunggak sih, bukan menunggak karena saya mempunyai beasiswa karena saya sebagai BEM juga, BEM di kampus. Nah, ada beberapa semester memang saya belum bayarkan. Iya. Belum bayarkan. Jadi Kang Deddy dengan kerendahan hatinya, dengan jiwa yang lapang untuk melakukan kebaikan ya mungkin tanpa konfirmasi lah. Dia bayarkan langsung ke bank kan? Iya. Ke bank, dia ada kan di YouTube-nya itu, ke bank dia. Dia bayarkan. Saya juga kaget kan? Saya kaget dia bayarkan uang kuliah. Nanti kan persepsi publik itu lain-lain gitu kan? Iya, nggak apa-apa. Makanya kita ini meluruskan. persepsi publik. Saya orang yang jauh-jauh dari Jambi, Iya. cuman menonton dan sekarang bisa membuktikan Iya. seorang DM main Betul. baik, sosial, Iya. image-nya dan betul-betul tanpa riak gitu lah. Betul. Nah, kan Iya, itu. Iya. Kan Mas Yuda sendiri yang bisa jawab. Iya. Nah, seperti apa? Ya gitu. Jadi cerita pembayarannya seperti kepercayaan beliau menanyakan tunggakan saya di kampus berapa, dia langsung membayarkan dan dia ke rumah langsung membawa kwitansi pembayaran. Secara otomatis saya tidak bisa mengelak ataupun tidak bisa inilah. Karena ada memang pepatah bahwa orang yang dikasih itu jangan ditolak kan, Iya. kecuali kita minta. Ya. Orang yang tidak baik itu orang yang meminta, tapi orang dikasih itu ya terima Iya. saja. Tapi perlu diingat juga, ini itu ngasih dia itu bukan untuk menutupi pergerakan saya sebagai mitra sosial, Iya. mitra kritik pemerintah. Nah, Artinya ketika memang ada tata kelola pemerintah hari ini yang tidak sesuai dengan aturan ataupun ada program-program dan agenda kebijakan yang tidak diharapkan masyarakat, ya kita bisa speak up kembali gitu. Speak up kembali. Begitu Bang, kurang lebihnya begitulah ceritanya. Jadi ya. bukan untuk menghentikan pergerakan kita, bukan. Itu kasih sayang kakaknya kepada adik gitu. Akhirnya seluruh persoalan satu persatu diselesaikan. Iya. Nah, kemudian berbagi Iya. dan beliau juga ke juniornya harus kuliahnya selesai karena dia kritik, Iya. seorang kritikus, pasti punya potensi, punya kemampuan dan kebetulan dia punya niat baik. Kita cek lah, Iya. beliau ini uang semesternya udah terhambat tak kuliahnya, tapi dia dapat informasi langsung diselesaikan Selesaikan. karena kerendahan hati Kerendahan, beliau. iya, betul. Saya cuma penasarannya di situ. Betul. Seorang Iya, ADM yang menjadi contoh publik selaku anggota DPR, kan kami akan mengikutkan Betul. keikhlasan dia, dan beliau di daerah manapun, di tempat manapun, dia selalu menyelesaikan persoalan yang dia anggap kecil kata orang, Betul. tapi di sisi orang lemah itu besar, kan begitu. Betul. Nah, itulah yang tertarik saya hadir ke Purwakarta ini, Iya. belajar dan minta masukan beliau, dan saya pengen tahu betul apa yang dilakukan di YouTube itu, Betul. yang betul viral sampai penontonnya 3 juta itu, 3 juta. endingnya selesai. Nah, beginilah langkah-langkah Betul. seorang Pemimpin. ADM, pemimpin yang betul-betul dibutuhkannya Betul. khusus di Kabupaten Purwakarta. Nanti sosok beliau itulah menjadi panutan kita semua, ya begitu kan? Betul. Nah, saya rasa Cukup ya. mungkin cukup sekian ya. Ya, Artinya cukup ya. perbincang, saya rasa ada yang ditambahkan Ya. atau ada yang dipesankan kepada HMI, mahasiswa-mahasiswa yang hasil dari kejadian ini untuk dipesankan kepada masyarakat Provinsi Jambi. Oh, jadi pesan saya tetap menjadi insan akademis yang bertegang teguh pada kebenaran kan. Dan kita sebagai mahasiswa juga mempunyai tanggung jawab mengenai apapun itu, apalagi persoalan sosial mengenai sampah dan lain-lain. Kita mempunyai tanggung jawab hal tersebut untuk bagaimana menyelesaikan dan memberikan solusi. Kurang lebih begitu. Yakinkan dengan iman, sampaikan dengan ilmu,
amalkan dengan amal gitu. Cuma kok nggak ada artinya lagi. Oh, artinya artinya mungkin kemarin itu ada kalimat yang memang tidak tersampaikan. Jadi saya menegaskannya itu dengan artinya begitu. Artinya artinya akhirnya selesai juga. ya gitu kurang lebih. Endingnya? Ya. Selesai. Ayo. Alhamdulillah. Salam artinya. Salam artinya.